perintahnya jazim. Perintah jazim ini perintah tegas. Maka itu jadi wajib nama hukum. Kalau perintahnya tidak tegas, maka itu namanya jadi sunnah. Jika tidak ada suruhan dan tidak ada larangan, makanya mubah. Jika ada satu buah amal dikerjakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namanya sahih. Jika tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka namanya batal. Maka hukum wada' itu 7. Wajib, sunat, makruh, haram, makruh, mubah, sahih, batal. Nah, itu dulu, harus paham ya. Yang 7 ini paham dulu. Yang 7 ini disebut dengan hukum wada'. Apa hukumnya? Sah. Apa hukumnya? Batal. Apa hukumnya? Haram. Apa hukumnya? Makruh. Apa hukumnya? Wajib. Apa hukumnya? Haram. Apa hukumnya? Mubah. Baik. Timbul pertanyaan sekarang. Adakah dalil yang menunjukkan bahwa rokok itu haram atau makruh? Ternyata dari Al-Quran ataupun hadis tidak ada. Karena tidak ada perintah larangan secara tegas melarang rokok. Hurrimat alaikumul maitah wad damu wa lahmul khizir. Diharamkan kepada kamu darah mengalir. Ya. Kemudian wal maitah. Apa lagi maitah itu? Bangkai. Walahmul khinzir. Daging babi. Lain-lain. Tidak boleh. Maka secara tekstual ada larangan dalam Al-Quran, ada larangan dalam hadis. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Ada kala larangan itu tertulis dalam Al-Quran atau ada dalam hadis, maka larangan itu disebut dengan hukumnya adalah haram. Ini tak ada larangan yang secara syar'i. Mana ada Allah melarang rokok? Enggak ada. Yang ada hanya ijtihad ulama. Ini harus paham. Kita harus paham hal ini. Ulama berijtihad tentang hukum rokok. Karena rokok secara syar'i tak tertulis dalam Al-Quran, tak tertulis dalam hadis. Gitu. Satu. Sebelum kita selanjutnya itu, masuk kita kepada satu persoalan dulu. Apa persoalan namanya? I'tiradi namanya. Ada kita kenal namanya lagi hukum khilaful aula. Apa tuh khilaful aula? Bila mana ada datang perintah yang tidak jazim, seperti salat duha. Salat duha perintahnya tidak jazim kan? Artinya hukum salat duha jadi sunat. Ya dah. Satu. Wa ammal laila fatahajjat bi. Adapun di waktu malam maka tahajudlah kamu. Salat tahajud pun sunat. Bila mana ada dalil yang menunjukkan perintah secara tidak jazim, maka namanya adalah sunat. Maka bila mana ditinggalkan, tidak ada kesempatan, namanya khilaful aula, bukan makruh. Khilaful, kan ada ayat Allah mengatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ini kan apa? Janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah mencampakkan kamu akan diri kamu ke dalam tahluka, kepada kehancuran, kebinasaan. Artinya ada perintah bagi Allah untuk memelihara diri. Maka bila mana kita tidak pelihara diri, bila mana perintah itu wajib, maka larangannya disebut haram, melanggarnya haram. Bila mana ternyata tidak pasti untuk terjadi kerusakan, maka hukumnya hanyalah khilaful aula alias makruh. Walaupun beda pemahaman dikit aja itu, tapi pengertian sama itu, makruh. Bila mana terjadi kerusakan pada diri kita merokok, maka jelas itu makruh.
dengan dalil wala tulqu bi aidikum ala tahluka. Jangan kamu campakkan dirimu dalam jurang kebinasaan. Ini karena cerita tentang merokok ini tahun 1999 itu diadakanlah namanya Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia. Jadi komisi-komisi fatwa di kota, kabupaten, di provinsi, di seluruh Indonesia, termasuk dengan komisi fatwa yang ada di Jakarta, itu kumpul di Padang Panjang. Ya, kumpul Padang Panjang. Tujuannya apa? Membahas beberapa persoalan ulama, termasuklah membahas tentang rokok. Komisinya komisi B1, saya komisi B1 itu. Maka setinggi-tinggi hukum anunya rokok itu, kalau untuk orang yang merusak, nyata rusak rokok ke badan kita, nyata rusaknya rokok. Artinya kalau kita merokok batuk kita rokok rusak paru-paru kita merokok miskin kita, sakit jantung kita, ya dah. Maka merokok untuk orang itu haram. Tapi kalau membawa kepada kemiskinan haram. Didahulukan pula beli rokok daripada beli beras untuk anak bini ya. Tuh. Lain itu cerita. Zolim itu. Zolimnya zolim luar biasa itu.